Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang paper resume yang berjudul Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu Berliandini, Kuryanti, Reni Kusuma, Rina Yulia Puspa, dan Rosita Sekar Arom. Saya, Rosita Sekar Arum, akan menjelaskan mengenai latar belakang. Potensi zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di Indonesia sangat besar dan diyakini dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan masyarakat. Sayangnya, dana ZIS yang berhasil dikumpulkan masih jauh dari potensi yang ada. Oleh karenanya, dibutuhkan optimalisasi potensi zakat, salah satunya dengan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi organisasi pengelola zakat atau OPS secara relatif menggunakan data envelopment analysis atau DEA dengan pendekatan produksi. DEA merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi unit pengambil keputusan secara relatif. Metode ini mengukur rasio antara output dan input yang diperbandingkan antara OPZ yang diteliti. Variabel output yang digunakan meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan. Sedangkan inputnya adalah biaya personalia, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi organisasi pengelola zakat, sehingga dapat diketahui manakah OPZ yang paling efisien. Diharapkan dari studi ini akan ditemukan variabel-variabel yang bekerja inefisien dan seberapa besar variabel-variabel tersebut dapat ditingkatkan efisiensinya. Saya, Berliandini Sanovananda, akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Menurut Widodo dan Kustiawan, tahun 2001, Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan suatu tingkat teknologi serta harga pasar yang berlaku. Menurut Farrell dalam Ascarya dan Humanita tahun 2006, ada dua teknik pengukuran efisiensi, yakni orientasi input dan orientasi output menurut Coley et al. 2005. Yang pertama, pengukuran berorientasi input atau input-oriented measure. Pengukuran berorientasi input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, pengukuran berorientasi output atau output-oriented measure. Mengukur bila mana jumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. Organisasi pengelolaan zakat merupakan organisasi yang bertindak selaku amil zakat. Dalam menjalankan tugasnya, OPZ membutuhkan dana operasional, mulai dari gaji amilin, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Islam memberikan hak kepada para amilin atau OPZ untuk menerima sebagian dari harta zakat, sebagian bentuk imbalan atas kerja mereka. Kadar zakat yang hendaknya diterima oleh OPZ adalah kadar yang secukupnya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Tidak ada ketentuan restriktif yang menetapkan kadar 12,5% dari total zakat.
tapi disesuaikan dengan kadar kebutuhan dan kadar kepentingan. Namun, seyogyanya kita mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada para petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'i telah menentukannya dengan ukuran yang tidak lebih dari 1/8 harta zakat atau menurut Qaradawi tahun 2005. Metodologi penelitian. Yang pertama, ada jenis dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan non-parametrik Data Envelopment Analysis atau DEA. Model DEA ada dua, yaitu model CCR, dikembangkan oleh Charnes, Joubert, dan Rhodes tahun 1978. Dan model BCC dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Joubert tahun 1984. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni laporan keuangan masing-masing OPZ mulai tahun 2005 sampai 2007 Masehi, atau 1426 sampai 1428 Hijriah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metodologi yang akan digunakan adalah Data Envelopment Analysis atau DEA dengan menggunakan software Banksia atau Banksia Frontier Analysis 3. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan produksi melihat OPZ sebagai produsen yang melahirkan dua produk utama, produk dana terhimpun dan dana tersalurkan. Saya Rina Yulia Puspa, saya akan menjelaskan tentang variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini adalah tabel spesifikasi input dan output pendekatan produksi. Yang pertama, variabel output, dana terhimpun, Y1, definisinya total penghimpunan dana terkait dan tidak terkait. Sumber datanya yaitu laporan perubahan dana atau umum. Yang kedua yaitu dana tersalurkan. Definisinya yaitu total penyaluran dana terkait dan tidak terkait. Sumber datanya laporan perubahan dana atau umum. Variabel input yang pertama yaitu biaya personalia. Definisinya yaitu gaji amalin dan tunjangan. Sumber datanya yaitu laporan perubahan dan amil. Kemudian biaya sosialisasi. Definisinya yaitu biaya sosialisasi dan penyadaran ZIS. Terus sumber datanya yaitu laporan perubahan dana amil dan infak. Kemudian biaya operasional lainnya. Definisinya yaitu beban kantor, biaya transportasi, beban peningkatan SDM, beban lain-lain. Semua penyaluran dana amil selain biaya personalia, sosialisasi, dan pembelian aktiva tetap. Terus sumber datanya yaitu laporan perubahan dana amil. Kemudian tingkat efisien OPZ. Sebuah OPZ dikatakan efisien bila nilainya mencapai angka 100%. Semakin ia menjauhi dari angka 100% atau mendekati angka 0%, maka ia semakin tidak efisien. Berikut adalah data tingkat efisien OPZ. Berdasarkan tabel 4.2, maka terdapat 5 OPZ dari 23 DMU atau 21,74% yang efisien secara skala dan overall. Adapun secara teknis terdapat 12 OPZ atau 52,17% yang sudah efisien, sisanya 4 OPZ memiliki skor di bawah 60%, sedangkan 7 OPZ lainnya memiliki nilai di atas 60%. Berarti masih banyak OPZ yang perlu meningkatkan efisiennya. Distribusi efisiensi OPZ dapat ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel 4.3, distribusi efisien OPZ.
Secara umum, kinerja pengelolaan ZIS pada tahun 2005 cenderung lebih efisien dibandingkan 2 tahun setelahnya, baik secara teknis, skala, maupun overall. Lihat gambar 4.1. Hal ini disebabkan tingginya infak masyarakat pada tahun 2005 setelah terjadinya bencana tsunami di akhir tahun 2004. Di samping itu, terdapat kenaikan biaya personalia dan biaya operasional lain yang cukup besar dibandingkan tahun 2005. Meski demikian, telah terjadi peningkatan efisiensi pengelolaan ZIS dari tahun 2006 ke 2007. Pada gambar 4.1, juga menerangkan bahwa OPZ cukup efisien secara teknis, yakni 94,52% pada 2005, 76,28% pada 2006, dan 83,27% pada 2007. Namun masih kurang efisien secara skala. Kecenderungan tingginya efisiensi teknis dibanding efisiensi skala menunjukkan bahwa kinerja Amilin OPZ sudah cukup baik dan menghimpun dana ZIS dan menyalurkan dengan input yang dimiliki, tetapi masih kurang mendapatkan dukungan dari kondisi eksternal atau di luar manajemen. Hasil pengelolaan menunjukkan bahwa 11 OPZ berada dalam kondisi IRS yang dinotasikan dengan angka 1 dan hanya 1 OPZ yang mengalami kondisi DRS yang dinotasikan dengan angka minus 1. Kondisi IRS memungkinkan untuk terus meningkatkan kapasitas output-nya dengan mempertahankan input yang ada, karena penambahan input justru tidak efektif meningkat sumber daya yang digunakan masih belum berfungsi secara optimal. Adapun kondisi DRS menuntut adanya pengurangan input karena jumlah input sudah tidak ideal. Saya Kuryanti akan menjelaskan perbandingan efisiensi antar organisasi pengelola zakat. Berdasarkan pengolahan terhadap laporan keuangan dari 9 organisasi pengelola zakat dengan variasi tahun berbeda, dapat diketahui OPZ yang paling efisien dan inefisien. Pada gambar 4.2, pengukuran secara teknis menunjukkan bahwa dompet duafa merupakan OPZ yang paling efisien dari tahun ke tahun, yakni 100% sepanjang tahun 2005 sampai 2007. Adapun BMM belum cukup untuk dikatakan sebagai terbaik karena tidak adanya data yang lengkap dari tahun ke tahun. Faktor yang mempengaruhi inefisiensi secara teknis adalah kurang maksimalnya penggunaan kapasitas input. Hal ini diketahui dari 10 nilai return to scale yang menunjukkan angka 1 atau kondisi increasing, sedangkan YBM BRI tahun 2007 yang berada pada kondisi decreasing atau minus 1, menunjukkan bahwa penambahan input tidak dapat menambah output yang sama besarnya atau lebih besar. Oleh karenanya, diperlukan pengurangan input hingga mencapai titik konstan return to scale atau CRS. Pada gambar 4.3 menunjukkan penghitungan secara skala menunjukkan bahwa OPZ yang paling efisien adalah BAMUIS BNI dan YBM BRI. Keduanya adalah OPZ yang beroperasi di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan efisiensi skala dibanding OPS lainnya. Dengan input minimal dapat menghasilkan output yang lebih besar. Contohnya, BAMUIS BNI yang melakukan pemotongan 2,5% dari gaji para karyawannya setiap bulan, bila pendapatannya mencapai 94% gram emas dalam setahun. Mekanisme ini tentunya dapat menghemat penggunaan input, termasuk biaya sosialisasi. Sementara itu, pada gambar 4.4 menunjukkan tingkat efisiensi 9 OPZ secara overall. Tampak bahwa BAMUIS BNI dan YBM BRI adalah OPZ yang paling efisien di antara OPZ lainnya. BAMUIS BNI menunjukkan peningkatan secara skala dari tahun 2006 ke 2007. Sebaliknya, YBM BRI justru mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Tingginya angka overall menunjukkan bahwa kedua OPZ ini sangat efisien baik secara teknis maupun skala. Oleh karena itu, dua OPZ ini dapat dijadikan benchmark bagi OPZ lain.
Selanjutnya, efisiensi OPZ tahun 2007. Subbab ini membahas tingkat efisiensi OPZ secara umum berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2007 dan juga meringkas tingkat efisiensi per OPZ sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai efisiensi OPZ. Satu keunggulan lainnya yang dimiliki oleh DEA adalah dapat membuat peringkat DMU yang dapat dijadikan benchmark bagi DMU lainnya. Dengan hal ini dapat memberikan informasi tentang OPZ yang paling banyak dirujuk oleh OPZ lainnya yang tidak efisien. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa BNI adalah OPZ yang paling banyak dirujuk oleh OPZ lainnya, yakni sebanyak 7 kali, diikuti oleh BMM sebanyak 4 kali. Berarti hanya ada 2 OPZ yang sudah efisien secara penuh, adapun 7 OPZ lainnya belum bekerja pada titik efisien yang optimal. Inefisiensi disebabkan oleh penggunaan input yang berlebih atau pencapaian output yang masih minim. Saya Reni Kusumawati akan menjelaskan tabel 4.12 tentang sumber inefisiensi OPZ dan potensi peningkatannya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas OPZ kurang efisien dalam penggunaan biaya operasional lain dari sisi input dan dana tersalurkan dari sisi output. Berdasarkan pendekatan input, hanya ada 2 OPZ yang kurang efisien dalam biaya sosialisasi, yakni DD dan LASMO. Sedangkan dari sisi output, Basnas inefisien dalam menghimpun dana, sedangkan YBM BRI inefisien dalam pengeluaran biaya operasional lain, baik dengan orientasi input maupun output. Atas dasar ini, maka sebaiknya YBM BRI memprioritaskan diri pada perbaikan sumber inefisiensi tersebut. Demikian juga dengan LASMO yang inefisien dalam penggunaan biaya sosialisasi baik dengan orientasi input maupun output. Secara persentase rata-rata, sumber inefisiensi berdasarkan orientasi output menunjukkan bahwa 43,08% inefisiensi OPZ dipengaruhi oleh penyaluran dana yang masih belum maksimal, sedangkan 35,97% disebabkan oleh penghimpunan dana ZIS yang juga belum optimal. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Adapun sumber inefisiensi OPZ berdasarkan orientasi input didominasi oleh operasional lain, yakni 34,89% dan biaya sosialisasi sebesar 31,18%. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, kinerja OPZ pada tahun 2005 lebih baik dari tahun 2006 dan 2007. Kinerja OPZ sudah cukup efisien secara teknis, yakni 94,2% pada tahun 2005, 76,28% pada tahun 2006, dan 83,27% pada tahun 2007. Yang ketiga, perhitungan secara overall menginformasikan bahwa 21,7% OPZ atau 5 dari 23 berada pada titik efisien atau 100%. Sisanya, 13,2% berada di antara skor 50 sampai 99%. Dan 65,2% berada di bawah skor 50%. Yang keempat, perhitungan secara teknis menunjukkan bahwa 52,2% OPZ atau 12 dari 23 berada pada titik efisien. Sisanya 30,4% mendapat skor 50-99% dan 17,4% di bawah skor 50%. Yang kelima, perhitungan secara skala menginformasikan bahwa 21,7% OPZ atau 5 dari 23 telah bekerja pada skala optimal. Sisanya 26,1% mendapat skor 50-99% dan 52,2% di bawah skor 50%. Yang keenam, OPZ yang beroperasi di lingkungan perusahaan atau perbankan cenderung lebih efisien secara skala dibanding OPZ selain perbankan, seperti YBM BRI, BAMWIS BNI, dan BMM. Yang ketujuh, perhitungan terhadap 9 OPZ tahun 2007 dengan asumsi CRS atau orientasi input dan output menunjukkan hanya 2 OPZ yang efisien. 8. Perhitungan dengan orientasi output menunjukkan bahwa sumber inefisiensi pada DD, PKPU, YDSF, dan RZI adalah dana tersalurkan, sedangkan Basnas karena minimnya dana terhimpun. 9.
Perhitungan dengan orientasi input menunjukkan 5 OPZ paling inefisien dalam mengelola biaya operasional lain. 10. Berdasarkan orientasi output, penyebab utama inefisiensi adalah dana tersalurkan dan dana terhimpun. Sedangkan pengukuran dengan orientasi input menyatakan bahwa sumber inefisiensi adalah biaya operasional lain. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak adanya studi terdahulu yang menerapkan DEA pada organisasi pengelola zakat sehingga memungkinkan konsep efisiensi yang belum matang. Yang kedua, jumlah observasi masih sedikit. Yang ketiga, penelitian tidak dilakukan terhadap tahun yang paling update atau 2008, juga dikarenakan keterbatasan data. Yang keempat, penelitian ini hanya mengukur tingkat efisiensi sebuah OPZ, sumber efisiensinya, dan potensinya tanpa menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi tersebut. Yang kelima, perhitungan efisiensi pada penelitian ini bersifat relatif dan bukan absolut. Terdapat saran dan rekomendasi dalam penelitian ini. Yang pertama, kepada pemerintah untuk mempertimbangkan zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, saran kepada amilin OPZ untuk meningkatkan dana terhimpun secara rata-rata sebesar 108,9% dan dana tersalurkan sebesar 130,44%. Yang ketiga, kepada segenap amilin OPZ untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS-nya kepada OPZ. Yang keempat, kepada amilin Basnas diharapkan untuk mengurangi biaya operasional lain dan meningkatkan penghimpunan dana. Yang kelima, kepada amilin PKPU, YDSF, dan RZI hendaknya mengurangi biaya operasional lain dan meningkatkan penyaluran dana ZIS. Yang keenam, kepada amilin YBM BRI untuk fokus menekan penggunaan biaya operasional lain. Dan yang terakhir, kepada para akademisi diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat memberikan benefit yang lebih besar bagi umat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.